Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Malam ini kita hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengelompokkan kita, menggolongkan kita bersama hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir Jalalain, masih di surah Al-Baqarah. Untuk mengawali kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallah. Wala ta'kulu amwalakum la di sini la nahi termasuk amil jazam, membarismatikan fi'il mudhari. Tanda jazamnya di sini tak ada nun. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian.
ay la yakulu ba'dukum mala ba'din. Jangan ay la yakul, janganlah memakan ba'dukum sebagian kamu mala ba'din harta sebagian yang lain bil batili dengan cara yang batil, ay al haram syar'an, haram secara syariat. Ayat ini melarang kepada setiap kita untuk memakan atau mengambil atau mempergunakan harta orang lain secara batil. Karena harta kan tidak saja dimakan, tanah tapi bisa dimakan, apalagi 1 hektar. Jangan ambil tanah orang secara batil, jangan ambil milik orang secara batil. Ini umum, amwal, harta, semua jenis harta ya. Al aslu finnari litahri, asal dari larangan adalah haram. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Nawawi disebutkan Allah dan para malaikat melaknat orang yang memakan harta haram selama harta itu ada di dalam perutnya, walau luqmatan, walaupun sesuap yang bukan hak kita ya, kita ambil, kita pakai, kita makan atau kita minum, selama ada dalam perut kita atau badan kita atau dalam penguasaan kita, maka yang memakan atau mengambil itu dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Ma nabata minal haram fannaru aulabih. Daging atau jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempat yang paling layak untuknya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok dalam hidup ini sebenarnya bukan menumpuk-numpukkan harta, tetapi memastikan harta yang kita miliki itu halal secara syariat ya, karena tidak mengambil milik orang lain. Kita memang dalam hidup ini memiliki banyak kebutuhan. Contoh, kita di Tanjung Pinang tidak ada sawah. Makanan pokok kita nasi dari padi yang ditanam di sawah. Maka kita harus memiliki beras.
Tapi kita tak punya beras, tak boleh makan beras dengan cara yang batil. Apa caranya agar halal? Di antaranya dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti di antara cara kita memiliki harta yang sah, yang halal, ialah bisa dengan jual beli, atau bisa dengan hadiah, pemberian, atau bisa dengan hibah, pemberian cuma-cuma, atau bisa dengan infak, sedekah. Nah, jadi yang paling pokok, setiap yang kita miliki itu adalah harta yang halal secara syariat. Jangan kita miliki harta dengan cara yang batil. Seperti apa? Mencuri, mencopet, menipu, ghasab, termasuk merampok, mengintimidasi. Nah, ini penting karena berat sekali pertanggungjawaban masalah harta di hari kiamat. Wa tudlu ay wala tudlu tulqu biha ay bi hukumatiha bil amwal rishwah ilal hukam. Wala tudlu ay tulqu, jangan kalian membawa biha, dengan harta itu, ya, riswah, ya, sebagai sorokan ilal hukam, kepada pengadilan. Jangan bab harta ini, jangan harta ini dibawa ke pengadilan untuk menyogok para hakim. Litakulu fariqan ay ta'ifatan min amwalin nas, agar kalian dapat memakan sebagian, sekelompok atau sebagian, min amwalin nas, dari harta-harta manusia. Ada sengketa lahan, lalu si A dengan si B sengketa, lalu si B pergi ke pengadilan lah, atau ke BPN lah, atau ke notaris lah, agar dia dimenangkan dalam sisi hukum sebagai pemilik lahan, padahal dia sadar, dia tahu yang punya bukan dia. Dia nggak pernah garap, tapi dia bawa suap, sogok. Supaya apa? Supaya bisa memakan atau mengambil harta orang lain tadi. Ini hati-hati. Kadang-kadang dalam skala kecil juga hati-hati. Bapak RT, Bapak RW, dia yang menentukan nih berapa meter. Lagi ini kalau di Bintan itu masih riskan juga itu. Patoknya di mana, ya, suratnya mana, Pak RT, Pak RW, kepala desa itu menentukan itu. Jangan gara-gara dibawakan pisang satu tandan, berubah patoknya. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok
dan yang disogok sama-sama di api neraka. Bukan saja bab tanah, bab yang lain juga ya, bisa. Ini sekarang ini ramai musim P3K. Secara nilai dia lebih rendah, tapi dia datang ya ke yang berwenang lalu ngasih sogokan agar dia yang dinaikkan. Akhirnya kuota yang hanya 2 orang yang seharusnya dapat jadi tak dapat. Nah, ini bahaya. Wala tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam minal amwal min amwalin nas. Jangan kalian bawa harta itu kepada hakim untuk menyogoknya agar kalian dapat memakan sebagian harta manusia. Mutalabbisina bil ismi wa antum ta'lamun ay annakum mubtil, yang bercampur dengan dosa. Artinya harta yang kita miliki itu bercampur dengan dosa karena sesungguhnya itu milik orang lain. Jangan dilakukan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui annakum mubtilun, bahwa kalian salah. Tahu ini bukan hak kita, tapi karena rasa rakusnya, tamaknya, serakahnya, nah itu dilakukan. Ini satu contoh mengambil harta orang lain secara batil. Banyak contoh yang lain. Kalau kita pedagang tidak jujur dalam timbangan yang seharusnya 1 kilo, kita sebut 1 kilo, tapi sebenarnya yang kita kasih 1 kilo kurang 2 on. Maka yang 2 on itu sebetulnya harta orang lain yang sengaja kita kurangi. Itu bahaya. Jadi semua bentuk pengambilan harta orang lain secara batil yang tidak dibenarkan oleh agama itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari harta yang haram. Karena dampak dari makanan yang haram itu luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak akan tenang, sulit bahagia, walaupun mungkin hartanya menumpuk. Bahkan bisa jadi Allah mengambilnya dengan cara Allah sendiri. Kebakaran, pencurian, tiba-tiba sakit stroke yang biayanya harus mahal, segala macam. Atau anaknya tiba-tiba tangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin mengambil harta itu. Maka mudah-mudahan kita terjaga dari harta yang haram. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka ya Muhammad. Mereka akan
tanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang ahillah, jam'a hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Hilal itu bulan sabit. Bulan sabit ya, yaitu bulan yang nampak dia kecil ya, terus lama-lama jadi besar. Umma tazidu, dia makin besar hatta tamla anuran, sampai penuh cahayanya, kita sebut dengan bulan purnama. Summa ya'udu kama bada, kemudian dia kembali sebagaimana semula, kan dia kecil, muncul hilal. Itu namanya hilal, bulan sabit kecil. Nah itu makin besar, penuh dia dengan sinar bulan purnama, lalu dia kembali semakin mengecil. Wala takunu ala alatin wahidah kasyams, dan dia itu keadaannya tidak satu seperti matahari. Matahari kan tak pernah dia berubah, tetap aja full sinarnya setiap saat, tetap. Jadi kamu nanti ditanya tuh Muhammad tentang hilal, mengapa kok bulan itu kecil terus makin besar, terus makin kecil, kenapa nggak macam matahari tetap terang begitu? Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ada yang bertanya, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu. Kul, katakan lahum kepada mereka yang bertanya itu, hiya mawaqitu ya, jam'a miqat. Dia Bilal hilal itu adalah penentu waktu linnas, bagi manusia. Ya'lamuna biha awqatin, yang dengan itu manusia mengetahui waktu-waktu. Waktu apa? Ya jelas, kalau dia muncul masih kecil awal bulan, kisaran tanggal berapa ini ya kita tahu. Udah mulai bulan purnama, pertengahan bulan, udah muncul lagi, kita tahu tanggal-tanggalnya. Tapi kalau dia macam matahari terus lengkap semua, ini tanggal berapa nih tak tahu. Makanya ada kelebihan sebetulnya kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi macam kita lah yang awam nih, kalau nggak nengok kalender lupa tanggal berapa. Kalau siswa paling nggak ingat tanggal berapa. Tanggal merah Pak, besok hari Kamis Maulid Nabi. Itu yang dia ingat, lepas itu dia lupa. Tapi kalau bulan, nengok bulan aja kita tahu kisaran tanggal berapa, betul ya? Jadi jawab Muhammad, itu hilal itu adanya perubahan bulan itu dari kecil membesar terus kecil lagi, itu penentu waktu-waktu bagi manusia. Ya. Bukan saja untuk menentukan tanggal, jam, tapi juga menentukan untuk hal-hal lain. Seperti apa? Ya'lamuna biha awqati zar'ihim. Manusia tahu waktunya bercocok tanam. Ini kalau orang-orang Jawa paham betul ini. Ya. Kami sering diajak oleh ayah itu, tahu. Dia melihat bulan, posisi bintang apa, ini udah cocok kita mulai nanam. Walaupun belum ada hujan, tapi udah tahu itu. Jadi ada waktu-waktu kapan kita mulai bercocok tanam. Kalau di sini apa? Ya untuk nelayan. Untuk nelayan. Mutajirihim, atau untuk berdagang. Ya, cocok karena zaman dulu pakai onta perjalanan jauh, nggak ada pesawat, nggak ada
kapal layar besar. Wa adad nisaihim, untuk mengetahui bilangan masa iddah. Wa siyamihim wa iftarihim, untuk mengetahui waktu puasa. Sumu liru'yatihi, puasalah kamu dengan melihat hilal. Wa iftarihim, dan untuk berbuka atau untuk lebaran ya dengan hilal. Nah, itu yang masih dipegang oleh pemerintah kita hari ini. Jadi jangan kita menyangka sesuatu itu negatif. Ini kan pertanyaan, sebetulnya pertanyaan yang agak pesimis. Kenapa sih bulan itu udah berubah-ubah gitu, mengecil, besar, mengecil lagi, akhirnya gelap. Coba macam matahari, kan terang terus malam. Nah, itu sebetulnya ada nilai yang terkandung dari pertanyaan itu. Maka Allah katakan, bilang sama mereka, ya, diseteru dengan hilal itu, kalian bisa mengetahui waktu-waktu ya, untuk melakukan berbagai hal dari aktivitas. Wal haji atfun 'alan nas ay ya'lamu biha waqtahu ay waqtal haji, dan supaya manusia itu tahu waktu haji, karena haji itu waktunya tertentu. Falau istamarrat ala alati lam ya'rif dzalik, kalaulah dia berterusan dalam kondisi yang tetap sama macam matahari, nggak ada bulan itu bulan sabit, bulan purnama, nggak ada hilal segala macam, ya kita nggak tahu waktu-waktu tadi. Jadi manfaat besar adanya hilal adalah untuk mengetahui waktu-waktu, termasuk diantaranya adalah waktu haji. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memperhatikan ayat ini, sesungguhnya seluruh kejadian fenomena alam raya ini, mungkin dalam sudut pandang pemikiran kita itu ada yang kurang baik atau yang tidak baik dalam pandangan kita, sehingga kita menilainya itu negatif. Contoh, ada yang kerja bangunan, baru kerja sedikit hujan. Kenapa sih hujan terus? Nggak bisa, kita kenduri di hujan. Itu perspektif kita. Tetapi bagi petani yang sudah lama kering tuh sayurnya itu nggak bisa disiram, itu justru berdoa kapan hujan. Walaupun akhirnya penjual es jagung bingung. Artinya setiap ada fenomena itu ada hikmah yang besar. Dan itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi bagaimana kita menyesuaikan diri, mengambil pelajaran, ibrah dan manfaat dari semua situasi itu. Contoh, malam, aduh kenapa malam gelap, aku tak berani gelap. Kalau tak ada malam, kapan kita istirahat? Siang, tempat kita bekerja. Hujan, panas, semua ada hikmahnya. Nah, terus bagaimana cara kita? Kalau musim hujan, apa yang bisa kita lakukan? Memanfaatkan situasi hujan. Nggak bisa keluar, Pak, lipat baju ke,
rapikan buku yang selama ini nggak pernah tersentuh, ya kita maksimalkan. Bercengkerama dengan keluarga yang selama ini kita jarang karena sibuk dengan urusan masing-masing. Terjebak kita gara-gara hujan ini banjir, yalah kita zikir ke dulu, kita baca Quran. Jadi setiap situasi, setiap momen, setiap kejadian alam kita ambil hikmah, pelajaran dan manfaat untuk kita berkarya, beramal saleh sesuai dengan situasi dan kondisi itu. Jangan selalu bertanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Semua jadi tak betul. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga masalah hilal. Nanya, kenapa sih hilal begini? Udah kecil, besar, kecil lagi, gelapnya. Banyak hikmahnya. Tapi kenapa matahari tetap bersinar begitu full? Ya kalau mataharinya ikut macam hilal, susah kita siang hari. Banyak tabrakan terjadi nanti. Jadi semua ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dan manfaatnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menjelaskan, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Kata bir yang pertama baris depan, birra yang kedua baris atas. Kedudukannya sama-sama isim. Laisal birru, birru adalah isim laisa. Laisa itu saudara kana. Kana itu fungsinya membaris depankan isim, membaris ataskan khabar. Sedangkan lakinna saudara inna, membaris ataskan isim, membaris depankan khabar. Walaisal birru, dan tidaklah atau bukanlah kebajikan itu bi antatul buyuta min zuhuriha, dengan kalian itu memasuki rumah dari belakang, fil ihram, pada saat ihram. Tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa tarakul bab wa kanu yaf'aluna dzalika wa yaz'amunahu birra. Jadi dikira dulu itu kalau ihram itu baiknya kalau masuk keluar rumah itu dari belakang, dilubangi itu tembok belakang dia, karena lagi ihram, jangan dari pintu. Dikira itu kebaikan. Kata Allah, bukanlah itu kebaikan. Kalian itu keluar masuk rumah dari belakang, wa tarakul bab, dengan meninggalkan pintu. Walakinnal birra manittaqa. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, bitarki mukhalafat, dengan meninggalkan sesuatu yang berkhilafan, berbeda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya di sini apa? Allah ingin menjelaskan bahwa ada salah duga terkait bab kebaikan, ketaatan, dan kesalahan. Jadi agama itu jangan pakai perasaan, jangan pakai duga-dugaan. Sesuatu yang benar itu ada dasarnya, bukan pakai prasangka. Apa contohnya? Banyak dalam kehidupan kita
sehari-hari. Karena budaya kita, budaya timur itu kan ramah. Maka kita menyangka ramah kepada setiap orang itu kebaikan karena budaya timur kita ramah. Kita generalkan, apa misalnya ada ibu-ibu saking ramahnya setiap orang ditegur, disapa, diajak mampir ke rumah. Padahal dia istri orang. Dia di rumahnya sendiri, saking ramahnya. Dianggap ramah itu asalnya apa, orang negur orang, ngajak orang, itu kebaikan. Padahal ada batasnya. Ada sangkaan. Bahkan termasuk ada mahasiswa masih salah sangka. Misalnya bab salaman. Saya bilang tak boleh. Kalau sama laki-laki kalian dah dewasa. Tapi Pak, itu kata tapinya itu dia menyanggah karena dia berpikir kan ada sangkaan, ada dugaan za'ama, dugaan itu baik. Baiklah kita kan taat sama orang yang lebih tua, kalau salaman cium tangan. Itu kalau laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi karena kurang penjelasan di awal, dia sangka ya ramah itu, hormat itu ya begitu. Begitu juga ini disangka kalau ihram masuk rumah jangan lewat pintu, lewat belakang karena ini banyak pantangan saat ihram. Bukan begitu nama kebajikan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sini apa? Ada sebagian orang dalam melaksanakan sesuatu dia menganggap itu kebajikan, itu ketaatan, padahal berkhilafan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu barometer ukuran dari sebuah kebaikan dalam agama Islam harus berdasarkan dalil, tempat pengistimbatan hukum, baik itu Al-Quran maupun hadis atau hal-hal lain macam ijma, qiyas, masalah mursalah dan lain-lain yang dipakai oleh para ulama dalam mengistimbatkan hukum. Yang jelas ada dasarnya, ada dalilnya dalam agama. Jangan pula lalu disempitkan seperti ada yang juga sebagian menyempitkan. Pokoknya kalau nggak dilakukan oleh Nabi salah sudah. Nah, itu juga terlalu sempit. Karena kalau itu yang terjadi, ya berat juga nanti. Karena tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Tidak semua yang dilakukan Nabi tak boleh kita lakukan. Contoh, nikah. Nikah memang sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnahku, kata Nabi, maka dia bukan umatku. Iya, bab nikah sunnah. Tapi nikah dengan 9 istri, jangan coba-coba. Nabi lakukan, kita haram. Ada kalanya haram, ada kalanya wajib. Nabi sholat, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Wajib sholat. Ada kalanya ya cuma mubah. Apa? Nabi kalau makan, kalau campur daging dengan labu, Nabi cari labunya yang di priuk itu. Kita kalau makan itu selera Nabi. Lalu kalau kita, tak boleh ambil dagingnya. Kalau campur daging dengan labu, ambillah labunya. Sunnah Nabi. Kan bab makan, bab selera. Ya. Pakaian, pakai jubah. Walaupun saya pakai jubah, ya nggak masalah, tapi nggak wajib. Nah, jadi di dalam kita beragama tidak cukup pakai sangkaan, tapi berdasarkan dalil yang ada, terutama dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita yang tidak paham, dengan melihat, membaca,
dari apa yang dipahami oleh para ulama terkait dengan Al-Quran dan hadis yang dimaksud tadi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.